Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Saputra, NRP 3121510303, mahasiswa PJJ D3 Teknik Informatika, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Saya akan mempresentasikan tugas semester antara workshop pengembangan perangkat lunak berbasis Agile, yaitu dengan judul Agile Mindset dan Manifesto. Pengertian. Agile adalah sekumpulan metode pengembangan software yang dilakukan secara bertahap dan berulang atau disebut dengan iterasi. Agile mindset adalah sebuah pendekatan mental yang menekankan fleksibilitas, adaptasi, dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan. Dalam dunia IT, ini berarti mampu merespons perubahan kebutuhan pelanggan dengan cepat, efektif, dan efisien. Sedangkan pengertian dari Agile Manifesto adalah sebuah deklarasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari pendekatan Agile. Diformulasikan oleh sekelompok praktisi software pada tahun 2001, manifesto ini menggambarkan preferensi terhadap nilai-nilai tertentu dalam pengembangan software. Ciri-ciri Agile. Apa sih yang menjadi ciri-ciri dari Agile Mindset? Pertama, fleksibilitas, yakni mampu beradaptasi dengan perubahan, rencana, dan prioritas. Kedua, kolaborasi, yaitu bekerja sama secara efektif dengan tim dan pelanggan. Ketiga, iterasi, menyerahkan produk atau fitur secara bertahap untuk mendapatkan feedback yang cepat. Keempat, fokus pada pelanggan, memprioritaskan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kelima, orientasi pada nilai, menekankan pengiriman nilai bisnis yang nyata. Dan terakhir yang keenam, tidak takut mengambil risiko dan mencoba hal baru. Apa sih di dalam Agile itu? Ternyata Agile itu memiliki nilai-nilai antara lain, yaitu Agile Manifesto yang berisi 4 nilai penting dalam pengembangan software, yaitu mengedepankan individu dan interaksinya dibanding proses dan tools-nya. Jadi, ketika pengembangan software ataupun perusahaan yang menggunakan Agile, nantinya mereka akan mengedepankan individu, yaitu individu-individu bersama interaksinya dibandingkan proses dan alat yang digunakan. Kedua, nilai-nilai dari Agile adalah mengedepankan software yang berfungsi dibandingkan membuat dokumentasi yang lengkap. Jadi tujuan utama Agile ini adalah nantinya yaitu mengedepankan fungsi dari software yang akan diciptakan. Sedangkan untuk membuat dokumentasi secara lengkap di awal itu akan dikesampingkan. Karena membuat dokumentasi itu adalah hal yang paling panjang dan cukup lama. Yang ketiga, nilai-nilai Agile adalah mengedepankan kerjasama dengan konsumen dibanding negosiasi kontrak. Memang di dalam penggunaan Agile ini, memang feedback antara konsumen ataupun pelanggan itu sangat dibutuhkan untuk kemajuan ataupun perubahan-perubahan yang akan diciptakan melalui Agile ini. Dan keempat, nilai-nilai Agile adalah mengedepankan menanggapi perubahan dibanding sekadar mengikuti rencana. Kalau perusahaan-perusahaan yang dahulu sebelum adanya Agile ini, mereka rata-rata perusahaan itu akan ngebuat rencana misalnya 1 tahun atau rencana yang panjang. Tetapi ketika ada tim yang menggunakan menerapkan metode Agile ini akan mengedepankan menanggapi perubahan dibanding sekedar mengikuti rencana yang telah ada. Jadi, beberapa kesimpulan Agile Mindset merupakan pendekatan yang menekankan fleksibilitas, adaptasi, dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan yang ada. Kemudian, Agile Manifesto adalah deklarasi nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dari pendekatan Agile. Manifesto ini menekankan pentingnya individu dan interaksi, software yang berfungsi, kolaborasi dengan pelanggan, dan respon terhadap perubahan dibandingkan dengan proses dokumentasi, negosiasi kontrak, dan mengikuti rencana. Intinya, Agile Mindset dan Manifesto ini akan mendorong tim pengembangan software ataupun tim untuk lebih fokus pada hasil yang nyata, bekerja sama, bekerja secara kolaboratif, dan beradaptasi dengan perubahan yang cepat.
Selanjutnya, saya Ahmad Saputra akan membahas tentang Agile Principle atau prinsip-prinsip Agile. Prinsip ini memiliki 12 prinsip, dan munculnya 12 prinsip ini adalah hasil dari pengalaman dan pelajaran kolektif dari para praktisi perangkat lunak yang merasa frustasi dengan pendekatan pengembangan tradisional yang kaku dan seringkali tidak efektif. Mereka menyadari bahwa dunia perangkat lunak ataupun software berkembang dengan cepat, dan metode pengembangan yang ada tidak cukup fleksibel untuk menghadapi perubahan yang cepat ini. Karena semakin majunya zaman, apalagi sekarang di era industri yang mau menuju 5.0, maka kecepatan perubahan ataupun kecepatan teknologi informasi itu harus ditanggapi secepat mungkin oleh perusahaan-perusahaan yang memang basicnya itu di bidang teknologi ataupun di perubahan-perubahan yang dekat dengan perubahan-perubahan di era sekarang. Adanya Agile ini jadi salah satu peluang dari pengalaman ataupun pembelajaran kolektif dari para praktisi perangkat lunak yang dulu yang merasa eh, kalau sistem tradisional masih dipertahankan, maka kecepatan perubahan ataupun mengikuti perubahan zaman ini tidak akan kita mudah capai. Bebas Agile merupakan jawaban atas kebutuhan akan sebuah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang lebih responsif, fleksibel, dan berpusat pada pelanggan. Karena Agile ini sendiri yang telah disebutkan tadi sangat mementingkan masukan dari pelanggan, feedback, umpan balik, ataupun tanggapan-tanggapan dan kepuasan pada pelanggan. Dan itu akan dituangkan, dikompromikan dalam satu tim sehingga membentuk satu fitur ataupun teknologi terbaru yang bisa memudahkan ataupun menguntungkan pelanggan tadi. Yang pertama, prinsip Agile adalah prioritas utama adalah kepuasan konsumen melalui software yang dirilis dengan cepat dan rutin. Konsumen tentu akan lebih puas karena bisa langsung menikmati software dan perbaikannya dengan cepat pada setiap iterasi, alih-alih harus menunggu berbulan-bulan atau bertahun-tahun hingga proyek selesai dulu. Ya benar adanya karena ketika ada sesuatu yang baru yang misalnya di software ataupun aplikasi yang sering kita gunakan, ketika ada fitur yang terbaru, itu membuat kita semakin tertarik untuk menggunakan software tersebut atau membuat orang-orang baru datang untuk menikmati fitur-fitur yang diciptakan software tersebut. Kemudian yang kedua, terbuka dengan perubahan kebutuhan, bahkan di akhir pengembangan sekalipun. Agile mendukung perubahan ini untuk kebaikan konsumen. Perubahan apapun bisa langsung diterapkan kapanpun tanpa melewati proses yang rumit. Alasannya lebih baik menerapkan perubahan daripada merilis software yang tidak sesuai kebutuhan konsumen. Yang ketiga, merilis software dengan rutin, mulai dari beberapa minggu hingga beberapa bulan sekali. Akan tetapi, lebih cepat lebih baik. Merilis software dengan rutin dan cepat memastikan bahwa software selalu sesuai kebutuhan pasar. Ya benar, tadi karena pasar di era sekarang ini sungguh cepat berubah, bahkan tren-tren itu bermunculan dan banyak ditinggalkan ketika sudah tidak lagi hype ataupun sudah tidak dinikmati oleh konsumen. Dan perusahaan harus cepat menanggapi hal tersebut sehingga mampu bertahan dan bersaing dengan kompetitor yang lain. Keempat, developer dan bagian bisnis harus bekerja sama setiap hari selama proyek berjalan. Keputusan diambil akan lebih baik hasilnya kalau kedua pihak saling memberikan kritik dan saran. Makanya terutama untuk software atau dibilang IT, umpan balik masukan ataupun kepuasan pelanggan itu sangat perlu kita cantumkan sehingga itu akan membantu kemajuan ataupun perubahan yang akan kita buat seiring karena yang diutamakan adalah kepuasan konsumen. Kelima, prinsip Agile adalah ciptakan proyek dengan individu yang penuh motivasi, berikan mereka lingkungan dan support yang dibutuhkan. Lalu percayakan mereka akan menyelesaikannya pekerjaannya. Tim yang penuh motivasi kemungkinan besar akan sukses dibanding tim yang kurang semangat. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kebebasan pada mereka untuk berpikir ataupun membuat suatu gebrakan atau solusi yang terbaru sekalipun. Karena semakin berkembangnya zaman, generasi-generasi baru yang muncul, maka cara berpikir ataupun cara bertindak generasi terdahulu dengan yang sekarang itu akan berbeda.
Apalagi ketika pasar dipenuhi oleh generasi sekarang, jelas generasi orang-orang terdahulu harus menurunkan egonya untuk menerima masukan dari generasi-generasi yang lebih muda seperti itu. Yang keenam adalah prinsip agile. Metode paling efisien dan efektif untuk menyampaikan informasi di tim adalah secara empat mata. Jadi komunikasi empat mata ini dipilih sebagai prinsip agile karena komunikasi secara langsung bisa membangun rasa percaya antar individu dengan lebih cepat. Karena eh, ketika seseorang itu memiliki ikatan ataupun terikat dengan orang lain, maka bekerja ataupun membuat program itu akan lebih mudah dan lebih tepat sasaran. Ketujuh, yaitu software yang berfungsi dengan baik merupakan tolak ukur kesuksesan proyek. Jadi tujuan pengembangan software adalah untuk menghasilkan software. Maka dari itu, software yang berfungsi adalah tolak ukur terbaik dari proyek yang diciptakan. Kedelapan, Agile mendukung pengembangan yang berkelanjutan, sehingga semua pihak harus menjaga pace yang sama. Tim harus menjalankan iterasi dengan rutin hingga proyek selesai. Jadi tidak boleh ada anggota tim yang menghambat iterasi. Dan ini perlu disatukan suara ataupun dikuatkan di awal karena kita punya prinsip dan punya pace yang kita tentukan. Sehingga semua tim nanti akan tahu kalau pace apa yang sedang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang mereka akan rencanakan ataupun ambil langkahnya. Kesembilan, prinsip agile adalah aspek teknis dan desain yang bagus bisa meningkatkan kelincahan atau agility. Anggota tim sebaiknya mempunyai kemampuan yang baik sehingga mampu terus menciptakan software berkualitas di tengah perubahan sekalipun. 10. Pentingnya kesederhanaan untuk meminimalisir pekerjaan yang tidak perlu. Tim sebaiknya menghindari mempersulit diri sendiri atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen. Jadi pentingnya fokus dan uh, tidak terdistraksi dengan hal lain karena apa yang kita kerjakan itu harus sesuai sehingga terhindar dari mempersulit diri sendiri atau melakukan pekerjaan yang tidak sesuai bahkan tidak dalam perencanaan. Ke-11, tim yang mandiri akan menghasilkan arsitektur, kebutuhan, dan desain terbaik. Tim yang mandiri akan bangga dengan karyanya sehingga mereka akan menghasilkan karya yang lebih baik daripada saat dikekang. Jadi mempunyai kebebasan itu adalah salah satu hal yang harus diterapkan dalam prinsip-prinsip agile. Ini ke-12 yang terakhir, setelah mungkin tim harus memikirkan cara untuk menjadi lebih efektif. Pengembangan diri bagi anggota tim juga penting sebab bisa meningkatkan efisiensi dan kualitas software. Kesimpulan, Agile Mindset dan Manifesto adalah salah satu ilmu yang sangat cocok dipelajari khususnya bagi mahasiswa IT. Karena dengan perkembangan industri dan teknologi yang mengedepankan perkembangan yang cepat, Agile adalah solusi untuk membuat keputusan dengan tim yang kecil dan waktu yang singkat. Layaknya Google sebagai pelopor Agile dan perusahaan IT lainnya seperti Spotify dan Amazon sudah mulai menerapkan Agile di dalam membuat keputusan mengembangkan fitur atau teknologi dalam perusahaannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Bila ada kesalahan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.